mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Masih bersama TV kita Indonesia. Dari kalian ada tidak yang punya tetangga tapi bukan asli kelahiran kota kalian? Atau mungkin orang tua kalian juga aslinya tidak lahir di kota kalian saat ini tinggal? Nah, perpindahan atau pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain itu merupakan bentuk dari mobilitas penduduk. Supaya lebih paham tentang mobilitas penduduk, mari kita bahas di video kali ini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, mobilitas penduduk itu merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Mobilitas penduduk ada dua jenis, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik atau negara dan bersifat permanen atau seterusnya. Mobilitas permanen sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Yang mana mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain di dalam satu negara. Bentuk mobilitas internal itu sendiri diantaranya adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota karena daya tarik yang dimiliki perkotaan, seperti tersedianya lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas sosial yang begitu lengkap. Kemudian ada ruralisasi, kebalikan dari urbanisasi. Ruralisasi yaitu kembalinya penduduk ke desa. Dan ada yang disebut transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah ke daerah lain guna kepentingan pembangunan negara atau kepentingan pemerintahan. Selanjutnya kita bahas adalah mobilitas eksternal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Bentuk dari mobilitas eksternal ini diantaranya ada emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air ke negara lain. Lalu ada imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Dan remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke tanah air sendiri setelah pindah dan menetap di negara lain. Oke, selain mobilitas permanen ada juga mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas non-permanen ini dikelompokkan menjadi dua. Ada komutasi atau mobilitas ulang-alik dan sirkulasi. Komutasi atau mobilitas ulang-alik ini maksudnya bentuk mobilitas non-permanen yang dilakukan penduduk dengan pulang pergi dalam tempo kurang dari 24 jam. Seperti contohnya, seseorang yang tinggal di Bogor tapi punya pekerjaan di Jakarta, sehingga dia harus pulang pergi Bogor-Jakarta untuk bekerja. Orangnya itu disebut komuter atau pelaju. Lalu ada sirkulasi. Nah, sirkulasi adalah dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Pelakunya ini disebut sirkuler. Mobilitas penduduk tersebut sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif untuk tempat yang ditinggalkan dan juga tempat yang dituju. Dampak positif dan negatif itu dapat kita perhatikan pada tabel berikut. Dampak positif untuk daerah yang dituju diantaranya adalah menambah jumlah tenaga kerja dan terjadinya akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Sementara dampak positif bagi daerah yang ditinggal yaitu jumlah penduduk dapat berkurang dan jumlah pengangguran pun ikut berkurang. Tapi ada dampak negatifnya, yaitu bagi daerah yang dituju menjadi meningkat kepadatan penduduknya dan juga pengangguran serta kriminalitas ikut meningkat. Selain itu, pemukiman kumuh juga bermunculan dan dampak negatif bagi daerah yang ditinggal yaitu kehilangan tenaga kerja yang produktif. Tenaga untuk bidang agraris berkurang dan pembangunan desa jadi terhambat. Pola mobilitas penduduk ini berdampak pada yang dinamakan mobilitas tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tipe tenaga kerja itu ada dua. Yang pertama, stayer, yaitu tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Yang kedua, movers, yaitu tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Tipe movers ini nantinya ada yang termasuk ke dalam pekerja komuter dan ada juga yang termasuk pekerja sirkuler. Udah dulu ya video kali ini, nanti kita lanjut lagi di part berikutnya. Sebelum selesai, kerjakan dulu nih soal untuk pemahaman materi Anda. Silahkan diisi.